Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sudarmini akan menemani kalian untuk mempelajari pelajaran matematika pada kelas 11. Untuk kelas 10 kalian ditemani oleh Ibu Dini, untuk kelas 11 berarti bersama saya. Baik, untuk materi matematika yang pertama di kelas 11 yaitu vektor di R2 bidang. Maksudnya di sini R2 adalah ruang 2 dimensi. Jadi nanti ada 2 dimensi, berarti seperti koordinat kartesius berarti X, Y. KD yang dipelajari adalah KD 3.17, menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Indikatornya adalah yang pertama mendefinisikan perbedaan besaran vektor dan skalar. Kalian sudah pelajari di kelas 10 pelajaran fisika. Yang kedua menentukan notasi vektor, menyatakan suatu vektor dan jenis-jenis vektor. Berikutnya menentukan kesamaan dua vektor atau panjang vektor. Baik, yang pertama adalah mengenai perbedaan antara besaran skalar dan vektor. Oke. Secara fisiknya di sini bahwa besaran skalar adalah besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja. Besar dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contohnya suhu, waktu, volume, laju atau kelajuan, energi, dan masih ada yang lain. Jadi untuk besaran skalar tidak tergantung sistem koordinatnya. Besaran vektor. Untuk besaran vektor dicirikan oleh besar dan arah. Jadi selain nilai atau angkanya atau satuan, di situ ada arah. Contohnya adalah kecepatan, percepatan, gaya. Catatannya bahwa vektor tergantung sistem koordinat. Kalian perhatikan di sini ada gambar X, Y, Z. Kalau gambar ini berarti 3 dimensi atau R3. Jadi untuk sekarang yang akan kita pelajari adalah R2, berarti hanya X dengan Y, tidak pakai Z ya. Oke. Penggambaran dan penulisan notasi vektor. Sini dicontohkan ada vektor PQ. Seandainya pada saat kita menggambar berarti kita mulai dari titik P, kemudian kita garis ke kanan sampai di Q. Q itu berarti titik yang terakhir. Titik terakhir di situ ada panahnya. Ini sudah saya bahas di fisika dulu kelas 10, berarti titik P yang awal kita menggambar itu adalah disebut dengan titik pangkal vektor. Titik Q berarti ujung vektor, itu yang menentukan arahnya di mana, makanya ada panahnya. Oke. Panjang PQ itu bisa dituliskan atau ada tanda mutlak ya. Mutlak PQ itu bisa disebut besarnya atau panjang vektor. Notasi vektor. Baik, sebelum ke notasi vektor, di sini adalah besar vektor. Besar vektor berarti seperti yang saya sebutkan di atas, apabila ini nama vektornya A, berarti ada tanda mutlak, pakai tanda mutlak. Itu yang disebut besar vektor. Notasi vektor bisa dituliskan dengan tanda tebal di sini PQ dengan kapital, atau kita menggunakan tanda panah atas ya. Kemudian bisa juga dibuat miring atau bisa menggunakan huruf kecil, ada tanda garis panah di atas. Sebagai contoh, gambarkan vektor dengan ketentuan sebagai berikut ya. Jadi kalian harus hafal istilahnya arah mata angin. Jadi utara, selatan, timur, barat itu
kalian harus hafal. Jadi di sini umpamanya ini sudah saya ajarkan dulu di fisika. Seperti ini, yang A kalian disuruh menggambarkan vektor A 6 satuan ke utara, berarti ke utara itu kan ke atas. Ke utara itu adalah ke atas, berarti di sini panahnya nantinya adalah ke atas. Oke, berarti 6 satuan ya, berarti kamu buat 6 kotak ke atas. Ya. Kemudian yang B, vektor B 4 satuan ke arah barat. Barat itu berarti ke kiri. Barat itu ke kiri, berarti panahnya ke kiri 4 satuan. Ya. Kemudian untuk vektor PQ di sini panjangnya 5 akar 2, arahnya ke timur laut, berarti miring ya. Ke arah timur laut berarti agak miring. Berarti timur laut miring ya, berarti karena di sini miring kamu harus menggunakan Pythagoras yang mendapatkan nilai 5 akar 2, berarti berapa? X-nya berarti 5, X-nya 5 ya, dan Y-nya 5, berarti kan 5 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat diakarkan, berarti sama saja 25 kalikan 2, atau akar daripada 25 5, berarti akar 2 tidak bisa diakarkan, tetap dituliskan sama dengan 5 akar 2. Oke. Berikutnya adalah jenis-jenis vektor. Yang pertama adalah vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang mana panjangnya 0 serta notasinya dituliskan dengan ada 0 terus ada tanda panah atas. Penulisan dalam koordinat vektor itu berarti kalau 2 dimensi ya 0,0. Tidak mempunyai arah vektor yang jelas. Kemudian vektor posisi, sebuah titik partikel terhadap suatu titik acuan tertentu dapat dinyatakan dengan sebuah vektor posisi. Perhatikan gambar ini, berarti ada 2 gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Perhatikan dulu gambar yang sebelah kiri. Kalian perhatikan di situ, berarti gambar ini merupakan koordinat kartesius, berarti X, Y, inilah berarti yang disebut dengan dimensi 2 atau R2. Vektor posisi titik A adalah vektor yang titik pangkalnya dia mulai menggambar dari O ya, dan ujungnya di titik A. Vektor posisi dari titik A ini dilambangkan dengan O, vektor OA, atau dituliskan OA. Di atasnya ada panah tanda garis panah atasnya, dan bisa juga ditulis dengan vektor A karena O itu kan menunjukkan bahwa titik pangkalnya 0,0, berarti karena di situ terakhir A bisa dituliskan menjadi vektor A kecil ya, bisa ya, seperti itu. Kemudian sekarang perhatikan untuk yang gambar sebelah kanan. Di sini adalah vektor XY. Perhatikan di situ. Yang pertama ada OA ya, panahnya perhatikan. OA. Terus setelah itu AB ya, panahnya itu nyambung ya. Terus OB, ini berarti panah dari vektor OB dengan vektor AB, kamu perhatikan di situ bertemu. Ya, itu bertemu, panahnya bertumpuk di situ. Di fisika sudah saya ajarkan, berarti yang bertumpuk seperti itu berarti menunjukkan bahwa di situ tempat penjumlahan vektornya. Berarti ini kalau dituliskan bisa menjadi vektor OA ditambah dengan vektor AB sama dengan OB. Nah, sekarang yang ditanyakan vektor AB ya, berarti vektor AB itu bisa dituliskan menjadi vektor OB ya, dikurangi dengan vektor OA.
Vektor OB itu bisa dituliskan sama dengan vektor B kecil, vektor OA itu sama dengan A kecil. Jadi vektor AB bisa didapatkan dari vektor B dikurangi dengan vektor A. Berikutnya adalah vektor basis. Vektor basis itu adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Jadi nanti kalau vektor satuan ini berarti vektor basis satu satuan, ingat di fisika dulu ada vektor satuan, berarti ada yang searah dengan sumbu vektor I yang searah dengan sumbu X, ya. Kemudian J yang searah dengan sumbu Y. Karena kita masih mempelajari yang dua dimensi, ya berarti I dengan J. Tapi tidak apa-apa, di gambar ini sudah saya sampaikan sampai dengan Z, ya. Jadi kita masih ke fokus yang dua dimensi aja ya. I dengan J, berarti I berarti searah dengan sumbu X, J berarti searah dengan sumbu Y. Kalau dituliskan dalam koordinat kartesius yang X, Y, berarti I searah dengan sumbu X berarti 1,0. Kemudian J berarti searah dengan sumbu Y berarti 0,1. Oke. Yang terakhir adalah vektor satuan, suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Berikutnya, secara aljabar sebuah vektor dapat dinyatakan dengan salah satu cara sebagai berikut. Vektor kolom, berarti ya kita tuliskan bentuk kolom, berarti ke bawah ya. Kolom, berarti kan istilah daripada kolom ya. Kemudian di matrik kemarin sudah diajarkan matrik kolom, berarti ke bawah. Kemudian vektor baris. Vektor baris ya berarti baris ke samping ya. Sekarang besar atau panjang vektor. Besar atau panjang vektor, memperhatikan gambar 1. Berarti vektor OA ya, seperti tadi. Cuma di sini tidak didefinisikan dengan X, Y, tapi A1, A2. A1 berarti sumbu X, A2 adalah sumbu Y. Dinyatakan dengan vektor kolom. Nah, seperti itu bisa dituliskan. Berarti besar atau panjang vektor itu bisa ada tanda mutlak dari vektor OA diperoleh dari atau sama dengan vektor A tanda mutlak diperoleh dari akar dari A1 kuadrat ditambah dengan A2 kuadrat. Untuk yang gambar kedua, besar vektor AB, perhatikan ini berarti seperti gambar tadi, berarti dikurangi ya. B akar daripada dalam kurung B1 dikurangi A1 kuadrat ditambah dengan dalam kurung B2 dikurangi A2 kuadrat. Ya, sebagai contoh, tentukan vektor besar vektor A jika vektor A adalah 3 min 4. Jadi seperti itu, kalian perhatikan untuk tanda negatif jangan lupa dibuat kurung biar tidak ada kekeliruan dalam memangkatkannya ya. Jadi hasilnya adalah 5. Oke, catatan di sini yang ada 2 poin. Yang pertama adalah dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Jadi besarnya sama. Besarnya itu bisa kamu tunjukkan, bisa kamu lihat itu ada garis strip-stripnya, itu menunjukkan bahwa dua satuan ya tandanya. Atau kalau umpamanya kalian menggambarkannya dengan penggaris berarti panjangnya sama, 2 cm sama-sama 2 cm. Nah, seperti itu. Arahnya juga harus sama. Berarti ini menunjukkan bahwa vektor A sama dengan vektor B. Untuk yang B, dua vektor dikatakan tidak sama jika yang pertama itu besarnya sama 2 tetapi arahnya berbeda. Ini berarti tidak sama. Yang kedua, arahnya sama tapi besarnya berbeda. Itu pun juga tidak sama.
Yang ketiga yaitu besarnya tidak sama, arahnya juga tidak sama. Berarti ini juga dua vektor itu tidak sama. Oke. Contoh, silahkan perhatikan ya. Di sini contoh yang pertama adalah diketahui titik A 10,3, B 6,-2, C adalah -8,4. Nyatakan vektor OA ya. Vektor OA atau vektor A dengan vektor kolom. Jadi suruh menyatakan dalam bentuk kolom. Berarti ini kan yang diketahui adalah vektor baris, berarti kolom kalian buat ke bawah. Ya. Kalau BC, nah ini berbeda lagi. Yang diketahui kan vektor B dan vektor C. Sekarang disuruh mencari vektor BC dibuat vektor dalam bentuk vektor baris ya. Seperti itu, seperti tadi ya, gambarnya berarti dikurangi ya. Oke. Kemudian AB juga sama seperti itu. Oke. Latihan soal silahkan nanti dikerjakan ya. Oke. Kemudian yang soalnya berarti ada 1, 2, 3. Untuk yang 2 dan 3 mungkin ada penjumlahan. Berarti ini menyinggung untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai operasi daripada vektor. Jadi kalau penjumlahan ya dijumlahkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Seperti itu. Dikurangi juga sama seperti tadi. Baik. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, saya minta kalian membuat rangkuman dari apa yang sudah kalian ikuti dalam video ini, kemudian mengerjakan soal latihannya di buku catatan. Jangan lupa di situ kalian klik like dan subscribe. Jadi situ yang menunjukkan bahwa kalian mengikuti apa tidak. Karena di sini saya share video ini hanya di kelas 11 RPLC. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.